Ku percaya kesedihan ini akan berakhir. Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya untuk informasi kepada teman-teman bahwa saya tanggal 3 Agustus terkonfirmasi positif COVID-19. Ini adalah hasil swabnya. Jadi dalam video ini saya akan membagikan apa yang saya rasakan dari hari pertama sampai terakhir nanti. Sekarang tanggal 4 Agustus, kemarin tanggal 3 saya swab karena rasakan nyeri di tubuh saya, tulang-tulang saya seperti ngilu, penciuman saya dikit menghilang, lalu bersin dan batuk. Namun saya minum obat batuk, jadi sekarang batuk dan bersinnya udah mendingan. Sekarang isolasi mandiri di rumah. Hari ini yang saya rasakan di dada saya seperti banyak lendir gitu ya. Tenggorokan saya sangat sakit. Mohon doanya untuk teman-teman ikutin protokol kesehatan. COVID-19 ini emang nyata. Saya akan membagikan video saya yang saya rasakan dan perkembangan saya setiap hari. Saya akan tag videonya. Mohon doanya untuk kesembuhan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, hari ini hari ketiga. Tenggorokan dan dada saya itu terasa banyak sekali lendir dan dahak. Jadi saya menggunakan air hangat. Jadi ada kursi kecil, terus air hangatnya di bawah kursi. Terus saya masuk ke dalam sarung, air hangatnya dicampur dengan kayu putih. Lalu saya masuk ke dalam sarung itu sambil duduk di atas kursi tadi, dan minyak kayu putih yang saya masukkan air panas tadi saya hirup, aromanya terasa sampai ke paru-paru. Lalu saya keluarkan lewat mulut udaranya. Saya lakukan berulang-ulang dan membuat saya muntah berbentuk lendir, dan waktu mengeluarkan muntah itu terasa sedikit lapang. Jadi tadi terapi yang saya gunakan itu kalau di sini namanya tangeh. Seperti ini ya ilustrasinya. Ini kursi kecil. Ini saya duduk di atas kursi itu. Lalu di bawahnya wajan yang berisi air panas yang diisi dengan minyak kayu putih. Setelah saya duduk di situ, saya ditutupi dengan sarung ini. Lalu udara dari air hangat tadi yang berisi minyak kayu putih saya hirup, dan sarung ini dipegang oleh bantuan seseorang. Jadi jangan lupa membawa plastik di dalamnya. Setelah kita menghirup udara minyak kayu putih itu, maka kita akan mengeluarkan muntah. Ini dilakukan setiap hari biar lendir habis. Seperti itu ilustrasinya. Saya menggunakan piring sekali pakai. Sebelum saya menggunakan masker, saya meletakkan tisu di dalamnya yang saya tetesin minyak kayu putih. Terus saya juga konsumsi ini, konsumsi madu untuk nambah daya tahan tubuh. Dan ini obat yang saya konsumsi, ini obat demam sama obat batuk. Konsumsi susu, minum. Ini minum harus disediakan banyak-banyak di kamar saya. Jadi orang penderita COVID itu harus banyak-banyak minum. Lalu saya menggunakan minyak kutus-kutus. Ini nanti saya oleskan ke tenggorokan. Jadi kalau misalnya tenggorokan saya sangat sakit, saya oleskan minyak kutus-kutus ini. Saya juga mengkonsumsi jahe dicampur dengan susu murni. Kadang susu murni saja tanpa dicampur jahe. Berkumur-kumur dengan air hangat ditambah sejumput garam. Setiap saya selesai memegang sesuatu, maka saya akan menyemprotkan dengan disinfektan.
Saya juga berjemur setiap hari di belakang rumah antara jam 10 sampai dengan jam 12, maksimal 20 menit. Hari ini tanggal 8, hari ke-6 saya terdampak COVID-19. Jadi teman-teman, kemarin tanggal 5 itu indera penciuman saya itu memang tidak berfungsi. Indera pengecap juga begitu. Jadi kamar saya itu kan sirkulasi udaranya kurang bagus, jendelanya tidak ada, ventilasinya juga tidak ada. Saya memutuskan untuk pindah ke kamar atas karena waktu saya di kamar saya saya tambah kesulitan bernapas waktu di bawah di kamar saya. Jadi saya pindah ke kamar atas karena kamar atas ini sirkulasi udaranya bagus. Di situ pintu masuk, di sini pintu depan langsung ke teras, dan sini juga ada jendela dan juga tidak pakai AC. Di sini pakai kipas. Jadi saya lebih nyaman di sini, dan alhamdulillah saya kan pindahnya kemarin sore. Sekitar jam 3 waktu saya pindah, saya langsung menghirup udara dari teras di depan ini. Malamnya langsung indera pengecap saya itu mulai aktif. Jadi saya udah terasa asin, terasa pedas, terasa manis waktu makan tadi malam. Ternyata sirkulasi udara itu sangat penting ya. Awalnya waktu di kamar bawah saya itu pilek dan susah bernafas, hidung saya tersumbat. Itu saya pindah ke sini, saya duduk di teras, terus saya menghirup udara yang segar dari luar. Hidung yang tersumbat tadi langsung lapang gitu. Nah, jadi jika terdampak COVID-19 nanti sirkulasi udara itu sangat penting ya. Di kamar atas persiapan saya sudah sangat banyak ya. Coba lihat itu di samping tempat tidur. Saya bawa oksigen sama tabung infus. Jadi kalau misalnya saya sesak nafas atau apa, saya langsung menggunakan alat itu. Tapi alhamdulillah saya merasa setelah saya pindah ke atas sirkulasi udaranya bagus. Jadi saya seperti tidak sakit, kayak seperti sehat gitu. Alhamdulillah banget. Oke, saya tunjukin kamar saya yang udaranya sangat bagus. Kegiatan saya setiap hari selama isolasi mandiri. Ini adalah hari ke-14 saya melaksanakan isolasi mandiri, dan alhamdulillah hari ini hasil swabnya sudah negatif. Ini adalah hasil swabnya. Kemarin saya janji kepada teman-teman akan tag video kegiatan saya selama isolasi mandiri, apa saja keluhan yang saya rasakan setiap hari. Namun saya tidak jadi tag videonya karena saya fokus dengan kesembuhan saya. Teman-teman, selain video yang saya tayangkan tadi kegiatan saya, ada beberapa tips lagi yang saya rekomendasikan untuk teman-teman. Jadi apabila nanti teman-teman juga terdampak COVID-19, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak-banyak membaca Quran, karena saya merasa diberikan kekuatan. Waktu saya merasakan lemes, saya baca Quran, saya merasa seperti ada
kekuatan. Selanjutnya, jangan melihat berita atau video-video di media sosial yang menginformasikan tentang kematian akibat COVID-19. Itu hanya membuat hati kita risau dan membuat sistem imun kita menjadi turun gitu. Perbanyak saja menonton ceramah dan fokus pada kesembuhan kita. Jadi itu ya teman-teman, tips dari saya selama isolasi mandiri yang saya lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri apabila terkonfirmasi positif COVID-19. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Indonesia cepat pulih, kita semua dihindari dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi yang mau nanya-nanya atau sharing tentang isolasi mandiri atau gejala COVID-19 bisa tinggalkan pesan di bawah ini ya.